Hai, terima kasih banyak. Kalian udah mau nonton di channel aku, Catatan Daina. Perkenalkan ya, nama aku Hadaina. Semoga di channel ini bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Assalamualaikum. Halo Kakak Daina. Waalaikumsalam. Tumben Ince nelfon ke aku. Kenapa? Kak, kakak lagi ngapain sih? Sibuk banget. Jangan kacangin akunya dong, Kak. Kak, lagi apa sih, Kak? Mau bantu aku gak, Kak? Kenapa sih? Ada apa kamu? Kamu mau nanya apa? Sini-sini aku tolongin. Kasih tahu aja ke Wah, aku. kebetulan nih, Kak. Aku mau nanya dong, siklus akuntansi itu apa sih, Kak? Oh itu. Coba deh aku tanya dulu ke kamu. Kamu sebenarnya tahu gak sih definisi dari akuntansi itu apa? Coba jelasin ke aku. Ya pasti tahu dong. Tahu kan? Ya udah coba jelasin. Ya, jelas ya? Jadi, Kak, akuntansi ini merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan bukti Benar. transaksi bisnis yang menjadi informasi keuangan bagi penggunanya maupun perusahaannya. Bener kan? Nah, ya. Benar tuh, benar-benar. Benar banget. Coba lanjutin lagi, lanjutin. Kak, ini Benar aku kok lagi yang baik. nanya. Kok aku malah dikacangin lagi sih, Kak? Aduh, nasib aku ini. Iya, lupa aku. Ya udah deh, aku jelasin dulu ya. Yuk kita kupas, tapi di slide selanjutnya. Jadi, aku di sini bakal menjelaskan tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada persamaan akuntansi, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada posting ke buku besar, yang keempat ada neraca saldo, yang kelima ada ayat jurnal penyesuaian atau AJP, dan yang keenam ada laporan keuangan. Yuk kita kupas satu-satu ya. Jadi yang pertama ini ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini aku biasanya sebut dengan HUM atau harta sama dengan utang plus modal. Atau dalam bahasa akuntansinya sendiri adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, setelah dari persamaan akuntansi ini ada jurnal umum. Jurnal umum ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ini ada tanggal, yang kedua ada akun, yang ketiga ada ref, yang keempat ada debit, dan yang terakhir ada kredit. Nah, ref itu apa sih? Jadi ref ini merupakan simbol berupa angka dari setiap akun-akunnya. Nah, di setiap akun-akunnya ini dikelompokkan. Jadi yang pertama ini ada aset. Aset angka depannya itu selalu 1. Yang kedua ini ada utang. Utang angka depannya itu selalu 2. Lalu yang ketiga ada modal. Modal angka depannya itu selalu 3. Dan yang keempat ada pendapatan. Angka depannya selalu 4. Dan yang terakhir ada beban. Angka depannya selalu 5. Nah, dari angka-angka tersebut biasanya tuh terdiri dari 3 angka. Misalkan beban. Beban 501. Beban gaji 502. Seperti itu dan selanjutnya ya. Nah, setelah dari menjurnal, kita langsung ke posting ke buku besar. Nah, kenapa namanya posting ke buku besar? Karena kita memposting setiap akun yang ada di jurnal ke dalam buku-buku besar. Nah, maksud buku besar ini, jadi setiap kolomnya ini kita memposting per akun-akunnya. Jadi aku biasanya menggunakan tag account. Nah, tag account ini terdiri dari debit, di sini kredit, dan di atas horizontal ini ada nama akunnya. Yang di ujung sini biasanya ditulis ref. Jadi misalkan kas yang ada di jurnal umum kita posting ke buku besar yang khusus kas. Lalu kita tulis jika ia bertambah di debit dan dia berkurang di kredit, maka
ditulis berdasarkan tanggal. Jadi dia ngurut gitu. Nah, nanti di bawah hasil akhirnya ini saldonya kita tulis dari jumlah yang paling banyak dikurang jumlah yang paling sedikit. Dan itu hasilnya nanti ada di debit atau ada di kredit. Gitu. Langsung kita ke neraca. Jadi neraca ini ada 3 kolom. Yang pertama ada akun, yang kedua ada debit, dan yang ketiga ada kredit. Nah, jadi di akun ini misalkan kita tulis tadi yang kas, lalu dia di saldo akhir yang di posting ke buku besar itu lebih banyak di mana gitu. Misalkan saldonya itu ada di debit, maka kita tulis saldonya itu ada di debit. Di kreditnya dikosongkan. Lalu di bawahnya seterusnya utang lah atau modal atau pendapatan atau beban gitu. Nah, setelah dari neraca kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Jadi di ayat jurnal penyesuaian ini biasanya perusahaan itu suka ada penyusutan, ada beban penyusutan, atau ada harta yang sudah terpakai atau belum terpakai. Nanti kita sesuaikan ada di ayat jurnal penyesuaian. Lanjut kita langsung ke laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini terdiri dari 5 laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, yang ketiga ada neraca. Jadi neraca ini beda dengan neraca saldo ya, tapi neraca ini dia tuh sama dengan persamaan akuntansi. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi dia antara aset dengan liabilitas plus ekuitas, dia harus balance gitu. Dan yang keempat ini ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas keuangan. Nah, jadi di laporan laba rugi ini rumusnya pendapatan dikurang beban-beban. Nanti dia hasilnya bisa profit atau laba atau bisa rugi gitu. Nah, lanjut kita ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi dia caranya ini modal awal ditambah atau dikurang hasil dari laba atau rugi, lalu dikurang price. Kenapa price dikurang? Karena price ini merupakan pengambilan duit pribadi dari modal, jadi dia mengurangi modal. Makanya itu modal awal dikurang laba atau rugi, dikurang atau ditambah laba atau rugi, langsung dikurang price. Gitu. Lanjut ke neraca. Neraca tadi yang aku bilang sama kayak persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dan yang keempat ada laporan arus kas, nanti kita bahas di selanjutnya. Dan yang terakhir ada catatan atas keuangan. Seperti itu. Jadi di sini aku juga mau ngasih catatan sedikit buat kalian. Gimana sih kita tahu kalau misalkan saldonya itu bertambah atau berkurangnya itu ditaruh di debit atau di kredit. Jadi biasanya aku tuh menggunakan 5 jari. Yang pertama ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban, atau disingkat dengan HUMPB. Nah, biasanya kalau aku mau tahu dia bertambahnya di debit atau berkurangnya di kredit, biasanya aku menggunakan ibu jari dengan kelingking. Jadi, ibu jari ini kan tadi harta, dan jari kelingking ini beban. Maka, harta dan beban bila bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, sebaliknya dengan utang, modal, dan pendapatan, dia jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, seperti itu.